Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan tentunya terus semangat belajarnya. Pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis singgung. Ada beberapa bagian yang akan kita pelajari. Hari ini kita mulai dengan persamaan garis singgung melalui titik singgung. Ada beberapa bagian untuk memperoleh persamaan garis singgung. Untuk hari ini, kita akan mulai mencari persamaan garis singgung melalui titik singgung. Yang menjadi kompetensi dasarnya adalah untuk pengetahuan, yaitu menganalisis lingkaran secara analitik, dan untuk keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Menjadi indikator pembelajaran hari ini yaitu menurunkan persamaan garis singgung melalui titik singgung, serta dapat menentukan persamaan garis singgung melalui titik singgung. Sementara untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat memahami dan menurunkan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik singgung, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran melalui pembelajaran mandiri dengan cara menggali informasi dari bahan ajar dan video pembelajaran yang diberikan dengan rasa gembira, jujur, aktif, kreatif, serta dapat bertanggung jawab. Baiklah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan melanjutkan materinya yaitu tentang persamaan garis singgung lingkaran. Oke, sebelumnya kemarin kan kalian telah mengetahui dan menggambar bagaimana kedudukan garis terhadap lingkaran. Ada berapa kedudukannya? Ya, yang pertama, garisnya memotong lingkaran, kemudian juga bisa menyinggung lingkaran dan tidak memotong sama sekali. Gambar yang di depan ini adalah gambar garis yang menyinggung lingkaran. Bagaimana cirinya atau bagaimana kita mengetahui kalau sebuah garis itu menyinggung lingkaran? Ya, persamaan garisnya kita substitusikan ke persamaan lingkaran, kemudian kita cari diskriminannya. Apabila nilai diskriminannya sama dengan 0, maka pastilah garisnya menyinggung lingkaran. Oke. Di sini ada sebuah lingkaran, lingkarannya pusatnya di 0,0. Kemudian ada sebuah garisnya ini menyinggung lingkaran, beri nama saja garisnya garis G. Kemudian ada garis OT, karena dia bersinggungan, berarti ada titik singgungnya ya, titiknya yaitu di titik T. Kemudian ada sebuah garis yaitu garis OT, di mana garis OT ini tegak lurus dengan garis G. OT tegak lurus dengan garis G. Kemudian koordinat titik T-nya tadi kita sudah tahu adalah X1, Y1. Selanjutnya kita akan mengingat kembali bagaimana persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Bagaimana? Iya, persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Selanjutnya di sini ada garis OT. Bisa nggak kita cari gradien garis OT? Atau MOT ya, Ibu ya. MOT, M itu gradien. Gradien dari garis OT di sini Y, di sini X. Berarti gradiennya adalah Y1 per X1. Kemudian untuk dua buah garis ada ketentuan garisnya sejajar atau tegak lurus. Bagaimana kedudukan garis OT dengan garis G? Ya, garis OT tegak lurus dengan garis G. Kalau tegak lurus apa akibatnya? Ya, dua buah garis tegak lurus, gradiennya bagaimana? M1 dikali M2 sama dengan min 1.
Jadi bagaimana gradien garis G? MG ya, gradien garis G. M1 kali M2 sama dengan min 1. Berarti kalau M ini dimasukkan X1 kali Y1, maka M2-nya adalah pasti kebalikannya ya. Y1 per X1 kali M2. Berarti M2-nya sama dengan min X1 per Y1. Ini adalah gradien garis G-nya. Apa yang akan kita cari? Yang akan kita cari adalah persamaan garis singgungnya. Oke, masih ingat persamaan garis yang diketahui titik dan diketahui gradiennya? Bagaimana persamaan garisnya? Ya, persamaan garisnya yaitu Y dikurang Y1 M X dikurang X1. M adalah gradien, X1 dan Y1 nya adalah titik yang melalui garis tersebut. Kita mau cari garis yang mana nih? Kita mau cari persamaan garis singgung atau garis G. Gradiennya yang mana? Ya, ini yang kita gunakan gradiennya. Min X1 per Y1. Oke, kita substitusikan. Berarti Y dikurang Y1 M. Garis G-nya adalah min X1 per Y1 X dikurang X1. Oke, jadi kita apakan? Mau kalikan sini boleh, sehingga Y1 Y dikurang Y1 min X1 min X1 X kurang X1. Oke, kita kalikan ke dalam sehingga menjadi Y1Y Y1 kuadrat min X1X tambah X1 kuadrat. Selanjutnya kita kumpulkan, boleh sini, mau ke sini juga boleh. Sini jadinya X1X ditambah Y1Y sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. X1X tambah Y1Y sama dengan X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Mana dia X1 kuadrat? X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat jadinya beraktivitas kuadrat, berarti adalah sini R kuadrat. Oke, jadi inilah kita dapatkan persamaan garis singgung yang melalui titik singgung untuk lingkaran yang berpusat di 0,0. Lebih lengkapnya ada di buku paketnya, atau kalian bisa googling atau searching di Google atau bahan ajar lainnya tentang penurunan dari persamaan garis singgung. Oke, mengingatkan kembali untuk persamaan lingkaran, bentuknya apa saja yang kita pelajari? Ya, yang pertama untuk lingkaran yang berpusat di 0,0, bagaimana bentuknya? Persamaannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian untuk bentuk yang berpusat di A, B, X kurang A pangkat 2 Y kurang B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Masih ada lagi? Ya, dalam bentuk umumnya, atau ini kalau kita uraikan menjadi bentuk umumnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 6. Ya. Dari uraian yang telah kalian cari, yang telah kalian pahami, untuk mengingatkan kembali untuk persamaan garis singgung yang melalui titik singgung, persamaannya menjadi garis singgungnya menjadi ini jadinya X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Kalau untuk pusatnya A, B menjadinya ya X1 kurang A X kurang A. Selanjutnya Y1 kurang B Y kurang B sama dengan R kuadrat. Yang di bawah menjadi bentuk umumnya X1X tambah Y1Y ditambah setengah A
X1 ditambah X ditambah setengah D, Y1 ditambah Y tambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis singgung baik yang pusatnya di 0,0, A, B maupun bentuk umum. Nah, yang harus kalian ingat dan kalian pahami yang ditekankan di sini adalah titik singgung. Kalau titik singgung berarti bagaimana posisi titiknya? Ya, pastilah titik ini terletak pada lingkaran. Dimana pengganti titiknya? X1, Y1 inilah yang sebagai pengganti yang simbol dari titiknya. Jadi yang pertama kalian pastikan dulu apakah titiknya itu terletak pada lingkaran atau tidak. Oke, jadi ini adalah persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik singgung. Artinya melalui titik singgung, titiknya itu pastilah terletak pada lingkaran karena dia akan menyinggung dari lingkaran dan garis. Oke, berikut ada contoh soal untuk menentukan persamaan garis singgung yang melalui titik singgung. Ada 2 buah soal. Ini soal yang pertama, yaitu persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Masih ingat apa artinya? Lingkaran pusatnya 0,0 dengan jari-jarinya akar 13. Di titik min 2,3. Sekarang kita pastikan dulu langkah pertama, apakah min 2,3 itu terletak pada lingkaran. Berarti kalau kita substitusikan min 2 kuadrat berarti 4, 3 kuadrat 9, 9 tambah 4 13. Pas ya? Oke, berarti dapat kita katakan bahwa min 2,3 terletak pada lingkaran. Maka persamaan garis singgungnya adalah X1 X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat gitu ya. Oke, berarti X1 nya kita substitusikan min 2X, Y1 nya 3Y sama dengan R kuadrat. R kuadratnya adalah 13. Sudah, inilah persamaannya. Min 2X tambah 3Y sama dengan 13. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2, ada sebuah lingkaran dengan persamaan X kurang 2 kuadrat tambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan 25. Artinya apa? Ada sebuah lingkaran, pusatnya di 2,-3, jari-jarinya sama dengan 5. Kemudian ada titik B, yaitu 5,1. Sekarang kita pastikan dulu di mana posisi titik B-nya. Bagaimana cara memastikannya? Kita substitusikan. Berarti 5 kurang 2, 3. 3 kuadrat 9. 1 tambah 3, 4. 4 kuadrat 16. 9 tambah 16, 25. Pas ya? Artinya titik B terletak pada lingkaran. Oke, kalau dia terletak pada lingkaran, berarti ini yang sebagai X1 ya. Oke, ini sebagai Y1. Ini pusatnya A, B. A-nya 2, B-nya min 3. Apa persamaan garis singgungnya? X1 dikurang A, X kurang A, Y1 dikurang B, Y kurang B sama dengan R kuadrat. Oke, kita substitusikan X1 nya 5 dikurang A, mana A nya? 2, X kurang A, Y1 nya adalah 1 kurang min 3, berarti sini tambah 3 ya. Y tambah 3 sama dengan R kuadrat. R kuadratnya adalah 25. Oke, kita sederhanakan. 5 kurang 2, 3. X kurang 2. 1 tambah 3, 4. Y tambah 3 sama dengan 25. Selanjutnya, ya, kita kalikan 3X kurang 6. 4Y tambah 12 ya, kurang 25 sama dengan 0. Berarti di sini 3X ditambah 4Y min 6 tambah 12
min 6. Min 6 kurang 25 min 31 sama dengan 0. Boleh seperti ini atau mau bentuk lain juga boleh. Boleh nggak disambungkan seperti boleh saja. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Sekianlah pembelajaran hari ini tentang persamaan garis singgung melalui titik singgung. Jika ada materi yang kurang jelas atau belum dapat kalian pahami, kalian dapat menanyakan langsung dengan menuliskan di kolom komentar. Selanjutnya kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.